tentang hipotesis testing. Apa itu hipotesis testing? Saya mau tanya sebelumnya, materi yang sudah didapat apa saja? Ada yang mau menjawab nggak ini? Ya. Halo. Dari kalian, ini sudah minggu kedua bukan? Iya, Dok. Terus sebelumnya sudah mendapatkan materi tentang apa? Biar saya bisa relate juga nanti. Kalau di minggu pertama kemarin udah ada ethic research, biostatistik, research design, kayak proposal, dan lain-lain gitu, Dok. Oke. Kalau yang biostatistik sudah sampai apa? Analisis data. Analisis data. Baiklah. Sampai menyinggung beberapa tes, termasuk hipotesis enggak? Sudah sedikit disinggung atau belum? Baru sedikit, Dok. Seberapa jauh yang diingat? Fungsi-fungsinya masing-masing tes. Oh, fungsi masing-masing. Secara superficial. Oke, baiklah. Sekarang tes-tes biostas yang ada di dalam statistik itu sebenarnya untuk fungsinya itu agar kita mau mencoba melihat ada hubungan antar variabel. Hubungan itu bisa berupa asosiasi, bisa berupa kausalitas. Nah, salah satu hal yang kemudian bisa digunakan untuk menjawab asumsi kausalitas adalah uji hipotesis ini. Uji hipotesis itu sebenarnya kita mau melihat seberapa besar sih probabilitas pengamatan kita itu merepresentasikan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan atau di alam nyata. Kalau kita bisa membayangkan, yang namanya realitas itu adalah sesuatu yang kita persepsikan. Artinya yang kita anggap nyata itu adalah sesuatu yang bisa kita tangkap dengan indera kita. Tetapi bisa jadi yang kita tangkap dengan indera kita itu tidak menggambarkan realitas yang sesungguhnya. Oleh karena itu, maka manusia, peneliti terutama, mencoba untuk melakukan semacam inferensi untuk bisa menilai probabilitas. Kalau kita melakukan pengamatan seperti ini, maka sebenarnya apa yang kita amati itu merepresentasikan apa yang ada di dunia nyata atau tidak. Nah, hipotesis testing itu juga berlaku seperti itu. Jadi kalau kita ingat, kalau kita melakukan penelitian, sebenarnya kita itu mau mengetahui realitas yang ada di luar sana. Akan tetapi, sulit sekali untuk bisa memahami dengan pasti, bisa mengukur semua agar paham realitasnya, sehingga kita mengambil sebagian kecil dari populasi atau yang sering kita sebut sebagai sampel, dan dari sampel tersebut kita melakukan pengukuran. Dan dari pengukuran sampel tersebut, kita berasumsi, nah ini ada asumsinya, apa yang kita temukan di sampel ini, itu sama juga terjadi di populasi. Apabila sampelnya itu representatif terhadap populasi. Jadi, dari pengamatan yang sedikit, kita mencoba membuat inferensi atau pengambilan kesimpulan
berdasarkan pengamatan dari observasi yang kecil itu. Oleh karena itu, prasyarat representativeness sebuah sampel itu menjadi sesuatu yang kuat. Dan untuk bisa membuat sampel yang representatif, maka kita memerlukan besar sampel yang memadai dan juga besar cara pengambilan sampel yang praktis. Nah, ini adalah cara kita untuk bisa mengatakan sesuatu yang kita tidak bisa mengukur semuanya, tetapi dengan melakukan pengukuran sebagian, kita bisa membuat keputusan. Jadi intinya seperti ini. Jadi intinya yang disebut sebagai generalisasi. Apa yang kita temukan dan kita ukur di sampel, itu kita hitung probabilitasnya agar kita bisa mengambil kesimpulan yang sama di populasi. Nah, kesimpulan yang sama di populasi ini yang sering kita sebut sebagai generalisasi. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Jawaban sementara itu basisnya adalah asumsi kita. Jadi kita mungkin punya semacam, kalau ada sebuah perbedaan atau pertanyaan, maka hipotesis adalah kemungkinan jawaban yang menurut kita masuk akal untuk menjelaskan fenomena tersebut. Ini bisa berbasis asumsi kita, dan basis asumsi kita secara umum adalah apa yang kita baca dalam literatur atau apa yang sudah menjadi pengetahuan umum. Hipotesis itu kalau di dalam statistik mengekspresikan hubungan antara dua atau lebih variabel dan kemudian dia dari hasil tes statistik kita akan memprediksi outcome. Nah, yang kemudian menjadi penting adalah juga di dalam ilmu pengetahuan adanya proses falsifikasi, atau falsifikasi itu adalah apakah tentatif jawaban tersebut bisa kita singkirkan atau bisa kita buktikan. Ini prinsip dari hipotesis. Nah, hipotesis itu sebenarnya juga ada dalam kehidupan sehari kita. Secara umum, cara kita melakukan pengambilan keputusan untuk menentukan kebenaran itu juga ada yang menggunakan hipotesis. Nah, salah satu contoh yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah apa yang ada di dalam sistem peradilan. Kalau kita tahu, hipotesis kalau seseorang itu kemudian diajukan ke sebuah peradilan atau pengadilan, atau mungkin lebih tepatnya sidang, maka sebenarnya yang sedang si terdakwa tersebut, kalau tersangka itu kan masih di kepolisian, kalau sudah duduk di persidangan adalah terdakwa. Dia sedang dalam proses pembuktian apakah bersalah atau tidak bersalah. Jadi, kalau kita bicara tentang proses tersebut, sebenarnya asumsi yang ada itu terdakwa itu bersalah atau tidak bersalah. Ada yang tahu nggak? Kalau kita dalam persidangan, kalau Anda jadi terdakwa, kira-kira asumsi yang digunakan di dalam persidangan tersebut, Anda itu bersalah atau tidak bersalah? Ada yang tahu? Asas praduga tak bersalah. Ya, kita kemudian punya asas praduga tak bersalah. Jadi,
asumsi yang digunakan adalah asumsi ketidakbersalahan Mungkin bersalah, tersebut. Dok. Mungkin bersalah. Kenapa bersalah? Kenapa bersalah? Kalau yang bilang tadi, siapa yang bilang bersalah? Apa dasar Anda menganggap bahwa asumsinya adalah bersalah? Ada yang bisa menjawab? Nah, tadi ada yang mengatakan asasnya adalah presumption of innocence di dalam persidangan. Ya kan? Siapa yang punya asas presumption of innocence di dalam persidangan? Si jaksa kah? Si hakim kah? Kalau di sistemnya Amerika ada juri, atau siapa? Kalau di dalam penelitian yang kalau disejajarkan dengan penelitian yang dianggap sebagai tes hipotesis itu yang mana? Jaksanya, ataukah hakimnya, ataukah hakim atau juri sebanding ya? Kira-kira yang mana? Bingung? Yang sejajar dengan peneliti siapa kalau di dalam persidangan tersebut? Jaksa atau hakim? Hakim. Peneliti loh. Jaksa, Dok. Peneliti adalah jaksa karena dia yang mengumpul-ngumpulkan bukti. Jadi jaksa dan polisi dalam hal ini, mereka yang mengumpulkan bukti kejahatan. Tetapi bukti tersebut bisa menimbulkan semacam bias juga. Nah, sekarang asumsi dari si jaksa dan polisi bahwa si terdakwa itu adalah bersalah. Tetapi di dalam pengadilan, di dalam persidangan yang dibuktikan itu bukan bersalahnya, tetapi adalah ketidakbersalahannya. Makanya ada istilah presumption of innocence. Seseorang dianggap bersalah itu karena adanya asumsi. Ya kan? Jadi kalau kemudian tidak ada asumsi tersebut, kita bisa melihat apakah dia masih bersalah atau tidak. Nah, oleh karena itu, di dalam hipotesis testing, sama seperti di dalam pengadilan, yang diuji itu bukan asumsi kita, tetapi adalah ketiadaan asumsi kita, atau yang disebut sebagai hipotesis nol. Anda mungkin sudah pernah mendengar namanya hipotesis nol, belum? Nah, di dalam hipotesis testing itu kita mengenal ada hipotesis nol hipotesis, dan hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang kita buat, tetapi yang akan kita uji adalah hipotesis nol. Kenapa hipotesis nol yang kita uji? Karena hipotesis nol itu... Permisi dokter, ngapunten, suara dokter ya. tidak terdengar, Dok. Oh, tidak terdengar. Halo? Sampai apa yang terakhir? Saya sebentar ya, saya coba memperbaiki jaringan dulu. Kalau boleh. Terdengar jelas kok, Dok. Halo?
Halo, sudah bisa dengar lagi? Halo? Oke. Bisa dok. Dok. Terdengar dok. Bisa dok, Jelas terdengar. dok. Baik, Terdengar. kita mulai lagi. Nah, tadi saya mengatakan bahwa peneliti itu mencoba untuk mempunyai hipotesis. Hipotesisnya adalah bahwa yang sering kita lakukan adalah A dan B berhubungan. Sama seperti kalau kemudian di dalam sebuah persidangan, jaksa itu mengatakan bahwa si terdakwa itu bersalah karena dia berdasarkan barang bukti itu sesuai dengan asumsinya adalah pasal-pasal yang ada di KUHP. Kalau peneliti melakukan itu, asumsinya adalah literatur yang ada sebelumnya. Nah, kemudian evidence-nya itu dibuktikan apakah memang evidence-nya itu bisa membuktikan bahwa si terdakwa itu tidak bersalah sedemikian rupa kalau ternyata ketidakbersalahan terdakwa itu tidak bisa dibuktikan karena buktinya itu lebih memberatkan dia, maka asumsi bahwa dia tidak bersalah itu gugur dan asumsi bahwa dia bersalah itu diterima. Bisa dibayangkan nggak? Jadi ketika kita mengalami persidangan, Anda jadi terdakwa misalnya, yang akan dibuktikan adalah bahwa Anda itu tidak bersalah. Sampai kemudian bukti-bukti yang ada itu menyebabkan ketidakbersalahan Anda itu gugur. Karena ternyata bukti-bukti yang ada itu memberatkan Anda dan itu sesuai dengan pasal-pasal di KUHP. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kalau bukti observasi itu ternyata menggugurkan ketidakbersalahan Anda, maka Anda dinyatakan sebagai bersalah. Nah, di dalam penelitian juga demikian. Kita juga punya hipotesis, dua hipotesis, hipotesis null dan hipotesis alternatif. Kenapa di dalam penelitian itu yang diuji adalah hipotesis null dan bukan hipotesis alternatif? Sama seperti di pengadilan. Kira-kira tahu nggak? Izin menjawab dok, mungkin hipotesis nol kan selama hipotesis kita belum terbukti untuk benar, maka hipotesis itu masih dianggap tidak benar atau hipotesis nol. Seperti itu dok mungkin? Ya, cukup benar penjelasannya. Jadi sama seperti tadi, sama seperti ketika terdakwa ada di persidangan. Kenapa yang diuji adalah presumption of innocence-nya? Karena kalau kita menguji bahwa dia bersalah, maka pengukuran kita akan bias. Jadi Anda mungkin pernah berapa kali melihat ketika si hakim itu sudah punya asumsi bahwa terdakwa bersalah, maka bukti-bukti yang menunjukkan terdakwa tidak bersalah pun mungkin akan dia hilangkan, akan dia abaikan. Dan dia akan lebih fokus untuk melihat bahwa si terdakwa bersalah. Di dalam penelitian juga demikian. Ketika kita melakukan pengujian, yang kita uji adalah presumption of guilty, atau bahwa hipotesis alternatif itu yang kita uji, maka kita akan melakukan analisis yang lebih yang bias, yang menyebabkan kita memilih bukti-bukti yang sesuai dengan kita.
Itu kenapa yang kita uji adalah hipotesis nolnya. Kalau ternyata hipotesis nolnya tidak terbukti, baru hipotesis alternatifnya kita terima. Baru tidak ada penjelasan lain yang bisa menjelaskan hipotesis nol, sehingga hipotesis alternatif itu kita terima. Jadi kalau di sini disebutkan tujuan dari hipotesis testing adalah apakah ada cukup bukti kalau hipotesis alternatifnya itu benar, atau kemudian hipotesis alternatif hipotesis nolnya itu bisa kita tolak. Jadi dari situ kemudian kita lihat ada dua kemungkinan. Apakah kita menerima hipotesis nol dan merejek hipotesis alternatif, atau merejek hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Nah, nanti kita akan kemudian, maaf, ini saya coba kecilkan dulu. Melencet. Nah, ketika kita bicara tentang hipotesis nol dan menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif, maka kita akan diminta membuat keputusan berdasarkan nilai probabilitas. Anda pasti pernah membaca di dalam jurnal-jurnal penelitian yang namanya p-value, ya kan? Ada p-value 0,05, p-value 0,01, p-value 0,05 itu berarti ada 5% probabilitas bahwa hipotesis nolnya itu bisa jadi benar, tetapi 95%-nya itu hipotesis nolnya itu berdasarkan bukti yang ada itu tidak mendukung. Apalagi kalau probabilitasnya 0,01. Ada 1% kemungkinan hipotesis nolnya itu benar. Tetapi kemudian evidence menunjukkan 99% itu tidak mendukung adanya hipotesis nol. Nah, kita bisa lihat bahwa ada probabilitas di situ. Ada kemungkinan bahwa bisa jadi ketika kita mereject hipotesis nol, kita melakukan kesalahan. Demikian juga apabila kita menerima hipotesis alternatif atau menerima hipotesis nol, ada kesalahannya. Itu namanya type 1, type 2 error. Nanti akan kita diskusikan di belakang. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekalian bahwa hipotesis testing itu tidak menyebabkan bahwa kalau diterima kalau kemudian tesnya mengatakan itu ada hubungannya, tidak berarti bahwa hal itu sebuah kebenaran sejati. Sama seperti kalau ada orang diputus bersalah di pengadilan, tidak berarti bahwa memang faktanya seperti itu. Bahwa dia adalah ada probabilitas bahwa keputusan itu keliru. Tapi berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka keputusan itu dibuat. Nah, hipotesis testing juga punya semangat yang sama. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang hipotesis testing, ini adalah langkah-langkahnya. Kita buat dua hipotesis. Kalau kita bilang bahwa biasanya hipotesis testing itu bicaranya tentang bahwa H0-nya itu adalah nilainya sama dan H alternatifnya adalah berbeda. Kenapa begitu? H0-nya sama sebenarnya berarti
tidak ada perbedaan antara dua variabel, sehingga kemudian kita berasumsi karena sama, berarti tidak ada hubungan antar variabel. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sementara kalau hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan. Kalau hipotesis nolnya ada persamaan dan hipotesis alternatifnya ada perbedaan. Biasanya seperti itu. Nanti akan saya berikan contohnya. Kemudian langkah keduanya adalah kita berasumsi H0 itu adalah yang benar. Dengan asumsi ini maka kita akan melakukan testing terhadap bukti yang kita kumpulkan, dan dari bukti yang kita kumpulkan apakah kemudian asumsi hipotesis nol benar itu terbukti. Dan di sini yang kita menentukan level of significance. Ini yang nanti akan keluar di value-nya. Level of significance ini akan menentukan seberapa tinggi probabilitas bahwa kita benar atau keliru. Semakin kecil semakin kecil probabilitasnya, semakin tinggi level of significance-nya. Dan dari level of significance tersebut kita akan bisa menentukan yang namanya critical region. Dengan dua keputusan tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, hipotesis testing itu intinya adalah punya formula seperti ini. Z-score itu adalah fungsi dari rata observasi kita dikurangi rata populasi dibagi dengan standar error. Jadi atau kemudian mu adalah expected mean, maaf, ini sementara ini adalah mean dari observasi. Nah, SE adalah standar error. Anda sudah mendapatkan konsep tentang standar error? Ada yang bisa menjawab? Ini bukan tes, ini saya menanyakan, apakah sudah mendapatkan konsep tentang standar error? Belum, Dok. Belum. Kalau standar deviasi sudah? Apa? Sudah sempat disinggung tadi, Dok. Ya. Nah, oke. Kalau standar deviasi apa kira-kira? Kalau saya boleh tahu. Besarnya penyimpangan Besarnya penyimpangan dari suatu data. Dari nilai pusat atau mean dalam hal ini kan, seberapa ukuran dari penyimpangan. Nah, standar error itu adalah standar deviasi dari distribusi sampel mean. Anda bisa bayangkan nggak? Kalau standar deviasi itu kan merupakan ukuran penyimpangan dari sebuah distribusi variabel, ya kan? Kalau misalnya variabelnya adalah tinggi, katakanlah rata tingginya itu 160 sekarang orang-orang Indonesia, dengan standar deviasi 10 cm, maka satu standar deviasi atau sekitar 64% orang Indonesia itu berada di dalam rentang 150 sampai 170. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ratanya 150, sebuah distribusi tinggi badan orang Indonesia, maka dengan standar deviasi 10%, 10 cm, maka sekitar 64% orang Indonesia berada dari tinggi 150 sampai 170. Karena satu standar deviasi itu
sebanding dengan, kalau tidak keliru nanti kita bisa cek lagi, sebanding dengan 32%. Jadi minus 1 standar deviasi itu sebanding dengan pengurangan 10 cm tadi, sehingga 32% itu di bawah 160 cm, dan kemudian 32% berada di atas 160 cm. Itu kira-kira standar deviasi. Nah, sekarang standar error itu adalah standar deviasi dari sampel mean. Nah, apa itu sampel mean? Sampel mean itu adalah distribusi rata sampel yang kita buat. Nah, ini akan saya kemudian kenalkan dengan konsep central limit theorema. Central limit theorema itu sebenarnya merupakan sebuah distribusi teoritis. Kalau tadi kita bilang bahwa tinggi badan misalnya itu terdistribusi secara normal, maka ini adalah distribusi yang lebih teoritis. Dan dia sebenarnya menggambarkan distribusi dari rata sampel kalau misalnya kita mengambil sampel secara berulang-ulang. Jadi misalnya, kalau kita tahu tadi, katakanlah rata tinggi orang Indonesia 160 cm, apabila kita mengukur 100 orang Indonesia, bisa jadi rata sampel kita adalah 158. Kalau kita ngambil lagi 100 orang lagi, kita ukur, rata sampelnya bisa 162. Kita ambil berulang-ulang, maka ratanya itu bisa bervariasi juga, rata sampelnya. Ya. Jadi, central limit theorema itu mencoba menggambarkan distribusi rata sampel apabila kita melakukan pengambilan sampel yang berulang-ulang dan dengan besar sampel yang sama. Tadi saya menyebutkan 100. Nah, ketika kita melakukan pengambilan sampel yang berulang-ulang, maka rata sampelnya itu bisa berbeda-beda, tetapi kemudian apabila kita lakukan distribusi rata sampel tersebut akan menghasilkan distribusi normal, karena distribusi normal berarti ada reratanya. Jadi ada reratanya, rata dari rata sampel. Nah, agak bingung kan? Tadi kita mengambil sampel, kita ukur dapat reratanya. Kalau kita ngambil berulang-ulang, maka ada distribusi rata sampel, dan dari distribusi rata sampel itu, maka kita bisa membuat rata dari rata sampel, means of sample means. Dan ternyata apabila dihitung, rata dari rata sampel itu equal dengan rata dari populasi. Jadi kalau kita melakukan pengambilan sampel dengan mengukur tinggi badan orang Indonesia berulang-ulang, katakanlah kita melakukan pengambilan sampel sampai 1000 kali dengan N-nya adalah 100, apabila kita kemudian jejerkan, maka rata sampelnya itu bisa bervariasi membuat sebuah distribusi normal, dengan ratanya adalah merupakan rata dari populasi. Jadi rata dari rata sampel itu sama dengan rata dari populasi. Kalau tadi disebutkan 160, berarti rata dari rata sampel itu adalah 160. Dan standar deviasinya itu tergantung dari besar sampelnya. Oleh karena itu, standar deviasi atau variansnya itu menjadi standar deviasi dibagi dengan akar
sampelnya. Nah, standar deviasi dari distribusi rata sampel inilah yang disebut sebagai standar error. Dan standar error itu juga sebanding dengan standar deviasi dari populasi. Bisa dibayangkan nggak? Atau bingung? Masih agak bingung, Dok. Oke. Oke. Saya tadi mengatakan bahwa kita misalnya, saya bisa ngorek-ngorek di sini nggak ya? Sebentar, annotate. Kita tadi bayangkan ini adalah populasi Indonesia. Dengan kemudian saya pakai simbol M ya untuk rata, mu maksudnya, itu sama dengan 160 cm. Terus SD-nya sama dengan 10 cm. Oke? Nah, kalau seandainya kita mana ini? Kalau seandainya kemudian ini katakanlah ada populasi dengan 1 juta penduduk, dari 1 juta penduduk kita ngambil masing-masing. Kok nggak bisa sih? Masing-masing itu adalah 100 orang. Jadi dari katakanlah ada satu populasi di lingkaran ini, kita ambil 100 orang. Dan ketika kita ukur pertama, itu misalnya, nah oke. Kita bikin lagi, satu lagi. Kita ambil 100 orang. Oke. Kita ambil sampel 100 orang dan kemudian kita ukur tinggi badannya. Maka bisa jadi, kalau katakanlah ini adalah 160 ya, bisa jadi rata dari sampel kita itu ada di 158. Kalau kemudian kita ambil 100 lagi, kita kembalikan yang 100 ini, kita seleksi lagi 100 orang, maka bisa jadi yang berikutnya adalah 162. Ada yang 150, ada yang 130, ada yang 155, ada yang 170, ada yang dan seterusnya. Kita lakukan berulang-ulang. Nah, ternyata rata dari sampel min tadi, rata dari sampel min, ini tadi sampel min yang pertama, yang sampel min yang pertama ini adalah katakanlah 158, distribusinya itu juga menyebabkan distribusi yang seperti ini, di mana min dari sampel min, yaitu tadi setiap minnya itu kemudian kita bikin average, itu adalah sama dengan rata dari populasi, dan kemudian standar deviasi dari distribusi tersebut itu tergantung dengan besar sampelnya. Maka tadi disebutkan bahwa variannya atau standar deviasinya itu tergantung dengan
akar dari besar sampelnya. Ini yang disebut sebagai standar error. Jadi standar error adalah standar deviasi dari distribusi. Jadi kalau ini adalah standar deviasi, standar error itu adalah standar deviasi dari distribusi rata sampel, di mana standar deviasinya itu sangat ditentukan oleh akar dari besar sampelnya. Bisa dibayangkan? Oke, nah ini terus menghapusnya gimana ini? Nah, kira-kira demikian. Jadi, rata dari rata sampel, mean of the sample mean, itu sebanding dengan rata dari populasi. Dan standar deviasi dari rata sampel atau standar error itu sebanding dengan standar deviasi dari distribusi populasi. Di mana kemudian satu standar deviasi plus minus itu isinya, tadi saya keliru, berarti 68% dari jumlah total populasi dan 95% itu ada di antara sekitar plus minus 2 standar deviasi. Atau lebih tepatnya 1,96 standar deviasi. Akan saya coba berikan contoh. Misalnya, contohnya adalah kita mau membuat penelitian terkait dengan gastric bypass. Ini adalah contoh dari aplikasi lama. Gastric bypass itu mencoba untuk membypass perut makanan dari mana itu lambung sampai ke usus. Dan kita akan melihat apakah prosedur ini efektif atau tidak. Oleh karena itu, maka kita akan membandingkan dengan treatment yang lain, yaitu gastric partisi. Gastric partisi itu berarti kalau tadi jalurnya di bypass, tidak lewat perut, maka di sini gastric partisi adalah mencoba untuk mengecilkan perutnya. Yang sudah memang terbukti selama ini digunakan sebagai standar. Nah, pertanyaannya kan adalah apakah prosedur baru ini itu sama saja dengan prosedur yang sudah ada ataukah lebih baik? Sehingga apakah hipotesisnya apakah sama ataukah berbeda? Orang yang melakukan penelitian tentu saja akan mengatakan atau akan berasumsi bahwa gastric bypass itu berbeda atau lebih baik dibandingkan dengan gastric partisi. Katakanlah kemudian setelah kita melakukan pembedahan, ada sekitar rata turun badannya adalah 77% dengan standar deviasi 7,6. Kita mengukurnya di 25 pasien, dan apakah kemudian dia itu sama dengan yang ada di gastric partisi yang sudah ada sebelumnya. Jadi yang di gastric partisi sudah tidak perlu dilakukan pembedahan lagi, tapi sudah ada datanya. Di sini kemudian misalnya relatanya adalah 77. Sorry, ini yang gastric partisi 77 dan kemudian standar deviasinya 7,6, sementara sampel kita adalah dengan sampel 25%, relatanya adalah 81%. Nah, dengan sampel 25 orang, relatanya 81%.
Pertanyaannya adalah apakah 80% itu dan 77% itu memang berbeda atau kita sebenarnya mengamati itu secara kebetulan saja. Jadi sebenarnya kalau dilakukan lebih besar lagi, sebenarnya nanti rata-ratanya juga tidak beda dengan 77% tersebut. Apalagi kalau kemudian kita lihat bahwa standar deviasinya adalah 7,6%. Oleh karena itu, maka kita harus melihat kalau seandainya ini adalah 77%, berapakah standar error of the mean kira-kira? Ada yang bisa menjawab tidak? Ada yang bisa menjawab? Yang C, Dok. Yang C, betul. Oke. Nah, sekarang kita untuk bisa membuat tesnya, maka kita perlu tahap-tahap berikut. Yang pertama, H0-nya adalah bahwa tidak ada perbedaan antara gastric bypass dan gastric partisi. Hal alternatifnya yang kita ingin sebenarnya buktikan adalah ada perbedaan antara gastric bypass dan gastric partisi. Ini adalah level of significance-nya. Level of significance-nya biasanya kita menggunakan ada 0,05, 0,01, dan seterusnya. Tergantung ingin seberapa yakin Anda terhadap level probabilitasnya. Kalau untuk tindakan-tindakan atau sesuatu yang misalnya punya konsekuensi yang sangat fatal, misalnya pengobatan atau pembedahan, biasanya kita menggunakan level of significance yang tinggi, 0,01 misalnya. Kenapa begitu? Karena kita ingin memastikan bahwa probabilitas kita keliru itu sangat kecil. Sedemikian rupa sehingga kita yakin dengan pengamatan kita. Tetapi biasanya dengan semakin kecilnya probabilitasnya, maka sampel size-nya akan jauh lebih besar. Nah, kemudian ini adalah tadi formulanya. Z skor itu kemudian rata sampel dibandingkan rata populasi dibagi dengan standar error-nya. Sehingga kemudian sampel mean-nya adalah di sini dengan standar error-nya adalah 1,52, maka satu standar deviasi itu adalah ada 81 kan ada di sini. Terus kemudian ini adalah satu standar deviasi dari sampel mean. Jadi satu standar deviasinya adalah 78,52. Kalau 0,05 berarti dia mendekati 2 standar deviasi atau yang tadi saya bilang 1,96. Jadi dengan satu standar deviasi dia letaknya masih berjauhan dengan deviasi yang ada di sini. Sehingga kalau kita lihat Z-score itu adalah 81 dikurangi 77 dibagi dengan 1,52 atau 2,63. Nah, 2,63 itu ada di manakah kalau dari sini?
Kalau tadi 0,05 itu letaknya ada di mana? 0,05 itu adalah ada di sini. Karena 0,055% itu sebanding dengan 95% sisanya. Jadi kalau distribusi 100%, 0,05 itu ada di wilayah sini, 2,5 di sini, dan 2,5 di sini, di mana kemudian ini adalah 2 standar deviasi. Ya kan? Ini adalah kurva di bawah yang probabilitasnya 95%. Oleh karena itu, dengan Z-score 2, berapa tadi? Lebih dari 2, lebih dari 2, 2,63, maka dia ada di 0,04 sini. Atau lebih kecil daripada 0,05. Artinya apa? Kita bisa mengatakan bahwa bukti yang kita dapatkan itu menunjukkan bahwa probabilitas observasi kita itu terjadi karena kebetulan itu hanya 0,04% atau 4%. Jadi kalau dari probabilitasnya sangat kecil, sehingga kemudian kita mengatakan bahwa karena level of signifikannya adalah 0,05 dan itu lebih kecil daripada 0,05, tadi saya mengatakan 0,505 itu adalah probabilitas kita untuk mengatakan kita keliru. Dengan kata lain bahwa apa yang kita amati itu terjadi karena kebetulan saja, bukan yang sebenarnya. Maka karena ini lebih kecil dari 0,05, kita kemudian menerima atau menolak hipotesis nol. Kira-kira. Menolak, Dok. Menolak. Ya, kita menolak hipotesis nol. Dan lihat, ini kan 0,05, sementara ini 0,004. Sangat kecil, atau sekitar kurang dari 1%. Karena probabilitas pengamatan kita terjadi secara kebetulan itu sangat kecil, maka kita bisa cukup confident bahwa apa yang kita amati itu bukan terjadi secara kebetulan, tetapi karena memang adanya intervensi tersebut. Meskipun ada 0,004 kemungkinan pengamatan kita keliru. Bisa dibayangkan? Nah, oleh karena itu, karena probabilitasnya jauh lebih kecil daripada level of significance yang kita berikan, atau 0,05, karena 0,05 itu ada di rentang 79,5, maka kita menolak hipotesis nol dan kita menerima hipotesis alternatif. Nah, itu tadi bahwa kita mengatakan bahwa dengan level of significance seperti ini, kita masih membolehkan ada 5% probabilitas bahwa kita keliru. Bahwa kemungkinan apa yang kita amati itu semata-mata terjadi karena kebetulan. Bisa jadi karena pasiennya yang terpilih itu memang punya faktor yang lebih baik, sehingga dia lebih rendah penurunannya. Tapi kalau di rata-rata seluruhnya harusnya tidak seperti itu. Nah, ini yang tadi disebut sebagai type 1 error. Kita menolak hipotesis nol benar, tetapi kita menolaknya. Ini yang disebut sebagai kesalahan tipe 1. Ada juga kesalahan tipe 2. Sorry. Nah, bisa juga
bisa jadi bahwa alternatif hipotesis kita memang benar. Tetapi dengan bukti yang ada, kita mengatakan bahwa kita menerima hipotesis nol dan menolak hipotesis alternatif. Ini yang akan kita katakan sebagai ini karena saya akan coba ini kan aja. Ini adalah rata 81 dan ini adalah 77. Ini adalah batas level of signifikannya. Sebenarnya distribusi dari 81 itu memang berbeda dengan distribusi yang rata 77. Tetapi kemudian di sini kita lihat ada potongannya. Bisa jadi hipotesis alternatifnya itu benar, tetapi kemudian kita menolaknya. Ini yang disebut sebagai kesalahan tipe 2, yaitu type 2 error atau beta. Nah, level of significance itu akan menentukan seberapa besar level of error-nya. Semakin kecil angka signifikannya, itu bisa memperkecil level kejadian type 1 error, tetapi pada saat yang bersamaan bisa meningkatkan type 2 error. Dan ini adalah yang perlu kita perhatikan. Bisa jadi sebenarnya hipotesis alternatifnya itu tidak benar, tetapi kita menerimanya. Itu yang disebut sebagai type 2 error. Nah, contohnya seperti ini. Jadi sebenarnya kalau hipotesis nolnya itu benar, tetapi kita menolak, maka ini adalah kesalahan tipe pertama. Kalau hipotesis nolnya itu keliru dan kita menolak, ini adalah sebuah kebenaran. Kalau hipotesisnya benar, tetapi kita menerima, itu juga benar. Kalau hipotesis nolnya salah, tetapi kita menerima, maka itu juga keliru. Jadi ini adalah type 1 error dan type 2 error. Ini adalah alpha, dan ini adalah beta. Ada pertanyaan sampai di sini? Maaf dok, saya ingin bertanya. Ya. Saya Fandi, saya dari tadi ingin bertanya, Z-score itu sebetulnya buat apa ya dok? Dan pengertian Z-score itu apa? Z-score itu tadi sebenarnya adalah kalau kita lihat di sini, ini adalah Z-score. Kalau Anda lihat tabel distribusi normal yang sudah terstandarisasi, yang terstandarisasi artinya bahwa rata itu adalah 0, kemudian semakin kesan ini adalah Z-score, Mas. Jadi untuk menghitung probabilitas sebuah pengamatan. Jadi misalnya tadi, kalau Z-score-nya itu adalah plus minus 1 standar deviasi, maka probabilitas itu adalah 68%. Kalau Z-score-nya itu ada di tadi 2,2 ya, katakan 2, maka dia sebenarnya tergantung plus 2 atau minus 2. Tapi kalau bisa 1 ekor atau 2 ekor. Tapi kalau 2 di sini, 95% ini, maka area yang ada di bawah sini itu menggambarkan probabilitas distribusinya. Jadi tadi saya bilang kalau level of signifikannya itu 0,05, seharusnya kalau dia ingin kalau level of signifikannya 0,05, sebenarnya kita membolehkan adanya kekeliruan sekitar 5%.
Jadi kita bisa melakukan kekeliruan keputusan sekitar 5%. Kalau kemudian hipotesis nolnya itu benar, tetapi kita tolak, itu sebesar itu. Atau pengamatan kita hanya berdasarkan kebetulan saja. Jadi kalau misalnya tadi Z-skornya 2,6, ini kalau 95 itu kan ada di sini kawan. 5% itu equal dengan 2,5% di sini, 2,5% di sini, dan 95% di sini. Jadi itu yang bisa digambarkan. Sehingga kalau Z-skornya itu adalah 2,6, dia akan ada di sini. Dan artinya probabilitas bahwa bukti yang kita kumpulkan hanya kebetulan itu jauh lebih kecil dibandingkan apa yang kita izinkan untuk terjadi. Tadi kita mengatakan kita mengizinkan kita keliru itu sekitar 5% atau 2,5% di sini atau 2,5% di sini. Sementara hasil dari hipotesisnya ternyata probabilitasnya ada di bawah sini. 2,63 yang sebanding dengan 0,004. Bisa dibayangkan? Saya akan tunjukkan lagi di sini. Yang bisa kita menyebabkan menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif kan adalah wilayah di sini. 0,05 atau pada level standar deviasinya 2 atau sebanding 79,5. Nah, hasilnya ternyata adalah dia itu lebih dari 9 lebih dari ini. Maaf. Mana ini tadi? Nah, si skornya 2,63. 2,63 itu adalah ada di sini. Dan itu lebih besar dari lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan 0,05. Kalau ini adalah 0,004. Bisa dibayangkan nggak? Bisa, Dok. Intinya adalah karena hasil tes hipotesis kita probabilitasnya jauh lebih kecil dibandingkan apa yang kita izinkan, apa yang kita jadikan batas untuk kita boleh keliru, probabilitas boleh kita keliru kan adalah 0,05. Sementara hasil Z-skornya itu sebanding dengan 0,004. Sehingga karena probabilitasnya jauh lebih kecil, maka kemungkinan itu terjadi secara kebetulan juga lebih kecil lagi. Dan karena probabilitas terjadinya secara kebetulan jauh lebih kecil, maka kita bisa bilang bahwa ini tidak terjadi secara kebetulan. Sehingga hipotesis nolnya ditolak, hipotesis alternatifnya diterima. Gitu? Oke? Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Oke. Ada yang lain nggak? Karena waktunya juga sudah habis ini seharusnya. Kalau tidak, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Nanti saya akan sampaikan slide-nya. Mari semua.